Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idayati dari PBA 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah analisis deskriptif, cross-tab, dan chi-square. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis deskriptif, cross-tab, dan chi-square. Jadi, analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Kemudian, analisis cross-tab yaitu metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Kemudian chi-square adalah satu sampel biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategori. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke langkah-langkah analisis deskriptif, cross-tab, dan chi-square. Yang pertama, buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variabel view. Di kolom name bisa kita kasih kode MIA1. Kemudian MIA 2, kemudian MIA 3, dan MIA 4. Setelah itu di kolom desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian kita berpindah ke data view. Di sini sudah saya siapkan datanya, jadi tinggal kita copy. Kemudian kita paste. Setelah itu klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih descriptive. Kemudian blok semua variabel ini dengan Ctrl A dan kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Kemudian klik option dan kita kasih centang pada mean, sum, standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum, dan as a mean. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi N statistik adalah jumlah responden pada tiap kelas, yaitu ada 12 orang. Kemudian rank yaitu jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Kemudian minimum yaitu menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Kemudian maksimum yaitu menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data. Kemudian sum yaitu penjumlahan dari seluruh koresponden. Kemudian mean yaitu menunjukkan rata-rata skor dari variabel. Kemudian standar deviasi yaitu menunjukkan disperse rata-rata dari sampel. Kemudian variance yaitu rata-rata dari selisih kuadrat data terhadap mean. Selanjutnya kita ke langkah-langkah penggunaan cross-tab dan chi-square. Kita kembalikan dulu ini. Jadi di sini contohnya adalah seseorang ingin mengetahui cross-tab dan uji chi-square terhadap kasus sebuah rumah sakit, dan ia ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan sikap pasien. Apakah ada hubungan antara usia dengan sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Jadi di sini kita klik variabel view. Kemudian di kolom name bisa kita kasih kode US dan SKP. Kemudian di kolom label bisa kita kasih keterangan US untuk usia dan SKP untuk sikap. Kemudian di kolom desimal kita ubah menjadi 0. Dan di kolom palus pada usia kita kasih kode 1.
untuk usia 16 tahun sampai 20. Kemudian 2 untuk usia 21 sampai 25. Kemudian 3 untuk usia 26 sampai 30. Dan 4 untuk usia 31 sampai 35. Klik OK. Kemudian pada sikap juga kita kasih kode 1 untuk keterangannya sangat puas. Kemudian 2 untuk tidak puas. Kemudian kita berpindah ke data view. Di sini sudah saya siapkan datanya, jadi tinggal kita copy. Kita paste, kemudian klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tabs. Untuk variabel usia kita pindahkan ke kolom rows, dan untuk variabel sikap kita pindahkan ke kolom. Kemudian klik Statistik, dan kita kasih centang pada chi-square. Kemudian klik Continue, klik lagi Cals, kemudian kita kasih centang pada row, column, dan total. Kemudian klik Continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini untuk tabel cross tab. Nah, jadi pada usia 16 sampai 20 tahun yang merasa sangat puas ada 1 orang, yang merasa tidak puas ada 2 orang. Kemudian pada usia 21 sampai 25 tahun yang merasa sangat puas ada 3 orang, yang merasa tidak puas ada 2 orang. Kemudian pada usia 26 sampai 30 tahun yang merasa sangat puas ada 3 orang, dan yang merasa tidak puas sebanyak 2 orang. Kemudian pada usia 31 sampai 35 yang merasa puas atau sangat puas ada 3 orang, dan yang merasa tidak puas ada 4 orang. Kemudian ini adalah tabel chi-square. Nah, dasar pengambilan keputusan uji chi-square yaitu yang pertama, jika nilai asymptotic signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Kemudian, jika nilai asymptotic signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jadi di sini nilai asymptotic signifikannya yaitu 0,831, dan ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.